Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam rangka belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan selalu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa rukunnya sholat. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti saya akan menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi iki iku mertelake pira-pira rukune salat. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Wa yustaratu lan den syaratake apa muqaranatuha oleh barengi niat li ayi juz'in maring endi-endine juz utawa maring endi-endine bagian min ajza'i takbiratil ikhrami maring min ajza'i takbiratil ikhrami saking pira-pira juse takbiratul ikhram. Kita akan membahas tentang beberapa rukunnya sholat. Di antaranya yang pertama adalah niat. Niat ini adalah suatu rukun. Artinya rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi ada perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang ada dalam rangkaian ibadah. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, tetapi berada di luar ibadah. Nah, kita bahas rukun, artinya seseorang yang sholat tanpa dia melakukan niat, maka sholatnya tidak sah, karena niat ini adalah termasuk rukunnya sholat. Dalil yang digunakan adalah dari hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya beberapa amal itu dengan niat. Artinya kalau ada seseorang yang beramal tetapi tidak diniati, tidak disertai dengan niat, maka tidak sah. Karena sahnya beberapa amal itu tergantung niatnya. Hadis ini populer ya. Innamal a'malu binniyat. Wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajza'i takbiratil ihram. Nah, seseorang yang niat ini harus disyaratkan dia membarengi dengan bagian juz daripada takbiratul ikhram. Artinya begini, niat itu yang dihitung adalah yang di dalam hati. Sedangkan kapan dia harus niat? Waktunya adalah ketika dia mulutnya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Namanya adalah takbiratul ikhram. Jadi niat itu ada di dalam hati. Niatnya ada di dalam hati bersamaan dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Mulutnya berkata Allahu Akbar, dalam hatinya mengatakan misalkan usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mulutnya tetap Allahu Akbar. Lah, kalau sebelum takbir itu membaca usolli, itu hukumnya hanya sunnah saja. Artinya dianjurkan. Sunnah itu dianjurkan biar nanti ketika dia
betul-betul ketika dia takbir Allahu Akbar, ini hatinya sudah sambung, sudah connect. Karena sudah dilatih dulu, dia akan niat untuk melakukan sholat. Jadi yang dihitung adalah yang di dalam hati. Waktunya kapan? Waktunya ketika dia membaca takbir Allahu Akbar. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Asani utai kang kaping pindho iku alqiyamu ngadeg fil faraidi ing dalam pira-pira salat fardhu lil qadiri keduwe wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Dalile liqaulihi ta'ala krana dawe Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah nate dawuh wa qumu lillahi qanitina. Wa qumu lan padha jumenengono sapa sira kabeh lillahi krana arek Gusti Allah qanitina hale pira-pira wong kang manut kabeh. Jadi kenapa sholat? Kenapa seorang yang sholat harus berdiri? Karena ada dalil mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu semua karena Allah, karena mengikuti aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang digunakan lagi wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh sholli qaiman fa ilam tastati fa qaidan wa ilam tastati fa ala jambin fa ilam tastati fa mustaqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi dawuh sholli salat sapa sira, kita disuruh untuk salat qaiman hale wong kang ngadeg. Salat kita disuruh berdiri. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira, wong arep salat ora mampu untuk berdiri, faqaidan mongko lungguh sapa sira. Faqaidan mongko hale lungguh. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira, fa ala jambin mongko hale ing atase lambung. Lek ndak mampu berdiri suruh duduk, ndak mampu duduk maka dia tidur miring. Fa ala jambin itu tidur miring. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira, fa mustaqiyan mongko hale turun lumah. Berikutnya, kalau dia tidak mampu untuk tidur miring, maka tidurnya terlentang menghadap ke atas. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu ora merduri, ora gawe takaluf, gawe abot. La yukallifu ora gawe abot, utawa maknane jaman biyen la yukallifu ora merdi-merdi. Sapa Allahu Gusti Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha angin kelawan kemampuane nafsan. Karena ada ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak harus berdiri, itu tidak harus. Nah, kalau tidak mampu berdiri disuruh duduk, kalau tidak mampu duduk dia bisa tidur miring, kalau tidak mampu tidur miring tidur terlentang, kalau tidak mampu ya sebisanya. Urutannya seperti itu. Nah, dan ini berlaku bagi sholat-sholat yang fardu. Fardu itu yang wajib, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Semuanya adalah sholat fardu. Wajib dilakukan secara berdiri. Syaratnya bila mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Berarti kalau dia mampu berdiri, kok sholatnya duduk, tidak boleh. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun dia itu mampu untuk berdiri, dia melakukan sholat secara berduduk, secara duduk, itu boleh-boleh saja. Kalau sunnah itu boleh dilakukan secara duduk, karena sholat sunnah itu tidak ada
kewajiban untuk dilakukan secara berdiri, begitu ya. Kemudian yang ketiga, asalisu utai kang kaping telu iku takbiratul ikhrami, maca takbiratul ikhram bisautin kelawan swara yasma'uhu kang rungu sapa wong ing saut liqaulihi ta'ala krana dawe Allah taala wa rabbaka fakabbir wa rabbaka lan ing pangeran sira fakabbir mongko takbira sapa sira wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Miftahus sholati utawi kawitane utawa pembukane salat iku at-tahuru suci. Wong arep salat iku kudu suci dhisik. Wa tahrimuha lan keharamane salat artine sing sadurunge niku oleh dilakoni ketika salat dia menjadi tidak boleh, yaitu iku at-takbiru maca takbir. Ketika dia berucap Allahu Akbar, ini mulai ada larangan-larangan. Yang sebelumnya makan dia boleh, minum boleh, jalan-jalan boleh, sekarang menjadi tidak boleh. Ketidakbolehan itu sampai kapan? Sampai dia salam. Wa tahliluha utawi ucule. Wa tahliluha utawi ucule salat iku at-taslimu maca salam. Kalau dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya salatnya sudah selesai. Yang semula dilarang menjadi tidak dilarang. Sekarang mau makan boleh, mau minum boleh, mau jalan-jalan boleh, mau bicara boleh. Karena sholatnya sudah selesai. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir, ya, yang diakhiri dengan salam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Lafadznya adalah ini, tidak boleh diganti-ganti. Dibalik juga tidak boleh. Akbarullah, tidak boleh. Allahu Akbar, hanya itu, tidak boleh diganti. Allahul Azim misalkan. Allahu Kabir, tidak boleh. Lafadznya tertentu. Karena ibadah itu sifatnya ta'abudi. Nabi telah menyontohkan, Allah telah perintah, kemudian disyariatkan oleh Nabi. Kita tinggal mengikuti saja. Nabi pakai bahasa Arab, kita tidak boleh. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, tidak boleh. Karena agama ini bukan untuk dilogika. Nanti akhirnya akan ada sholat dengan beberapa bahasa. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai Sunda, orang Madura pakai Madura. Ini tidak boleh. Sholat harus memakai bahasa Arab dan dengan menggunakan kata-kata atau lafadz yang telah dicontohkan dan ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri keterangan lagi. Perlu diingat bahwa orang takbir itu tidak boleh dibaca dengan ukuran yang sangat rendah. Itu tidak boleh. Minimal orang sholat itu suaranya harus bisa didengar oleh telinganya sendiri. Bisautin yasma'uhu, takbiratul ikhram bisautin yasma'uhu. Minimal orang yang takbir itu mendengar suaranya sendiri. Kalau tidak dibunyikan, tidak ada suaranya, sholatnya tidak sah. Walaupun dia itu profesinya apapun, tetap tidak sah. Jadi banyak ya di sekitaran kita itu, sholat itu hanya diam saja, mulutnya diam. Imamnya ruku ikut ruku, imamnya itidal ikut itidal, imamnya sujud ikut sujud, nanti imamnya berdiri lagi ikut berdiri, imamnya salam ikut salam, tapi mulutnya tidak bergerak. Ini tidak sah karena
kewajiban orang sholat itu ada kewajiban untuk mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Di antaranya adalah takbir, ini wajib diucapkan. Kemudian Al-Fatihah wajib diucapkan, tidak boleh dibatin. Kemudian salam, ini juga wajib untuk diucapkan, tidak boleh dibatin. Kalau dibatin, ini nanti sholatnya tidak sah. Tidak sah karena kewajiban untuk melafadzkan lafaz-lafaz tersebut ini tidak dilakukan. Kita kembali bahwa secara garis besar memang rukun sholat itu kan ada dua. Ada rukun aqwal, ada rukun af'al. Rukun aqwal itu ya rukun yang berupa ucapan-ucapan seperti takbir, membaca Fatihah, salam. Itu adalah rukun aqwal. Aqwal itu harus diucapkan. Minimal telinganya sendiri itu mendengar. Kalau tidak mendengar, ini tidak sah. Kalau jahar itu telinganya sendiri dengar, orang lain dengar. Itu namanya jahar. Seperti saya bicara seperti ini, misalkan saya membaca Allahu Akbar. Ini saya mendengar dari suara saya sendiri melalui telinga saya. Berarti ini bisautin yasma'uhu. Saya bisa mendengar suara saya sendiri. Dan orang lain di sekitar saya ini bisa mendengar suara saya. Ini dianggap keras. Nah, yang dianggap ringan sirri. Sirrinya itu bukan di batin. Sirrinya itu maksudnya sekira dia bisa mendengar suaranya sendiri. Ini namanya adalah sirri dalam hal sholat. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u taikang kaping papat ikut qiraatul Fatihati maca Fatihah wal basmalati lan maca basmalah. Oh begitu. Saya ulangi. Ar-rabi'u taikang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Wal basmalatu tai bismillah iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, rukunnya salat adalah membaca Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi orang salat wajib membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihah termasuk rukun. Dan Al-Fatihah itu tuh dimulai kapan? Dimulai lafaz apa? Dimulai ayat apa? Di sini disampaikan wal basmalatu ayatun minha, bahwa bismillah itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi bacanya Al-Fatihah itu mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dihitung mulai Bismillahirrahmanirrahim, sudah merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh, la sholata ora ana salat iku maujud. Artine salate ora dianggap sah liman keduwe wong lam yakra kang ora maca sapa wong bi Fatihatil Kitab kelawan surat Al-Fatihah. Wong sing lakoni salat tapi dhek ndak maca surat Al-Fatihah, salate ora sah. Makane piye-piye salat niku panggah kudu maca Fatihah. Imame cepet aja diterokne, bene imame cepet. Karena lek imame kuwat cepeten, imame jenengan anggap ora maca Fatihah, imame ya ora sah nanggung nggih. Kecuali imame niku baca Fatihahnya benar. Jenengan ndak nutut
membaca Al-Fatihah itu waktunya tidak sempat. Misalkan Anda menjadi makmum masbuk, berarti bacaan Fatihah jenengan niku ditanggung oleh imam. Yang menjadi masalah kalau imamnya cuwepet, ada maca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada cepet-cepet nih ya. Wis digawe cepet ora digawe kalem. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Awak dhewe wis oleh arrahmanirrahim, isih oleh arrahmanirrahim. Kalau kurangnya sih akeh nggih. Imame wis ruku'. Lah ngeten iki aja diterokne imame niku. Lek jenengan terokne imame maca Fatihah ora sah, sampean yo ora maca Fatihah, Fatihah engke ra tok genepne, berarti salate jenengan niku mboten sah. Kaya ngoten niku nggih. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora dianggap salat sapa wong sing salat ora maca Fatihah. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum alhamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum, ing dalem ari kalane maca sapa sira kabeh maca alhamda ing alhamdulillah utawa surat Fatihah, faqra'u mongko padha maca sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ayat bismillahirrahmanirrahim. Yen awakmu kabeh maca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Artine bismillahirrahmanirrahim ku termasuk bagian daripada ayat ning surat Al-Fatihah. Yen ora maca bismillah berarti Fatihahe ora genep. Yen Fatihah ora genep berarti ora dianggap maca Fatihah, berarti salate mboten sah. Saya ulangi, innaha teman setuhune Al-Fatihah. Innaha teman setuhune Al-Fatihah iku ummul Qur'ani, ibune Al-Qur'an, wa ummul kitabilan ibune kitab. Wasab'ul masani lan pitung ayat kang den balen-baleni. Wa bismillahirrahmanirrahim, utawi bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha, salah siji saking pira-pira ayate surat Al-Fatihah. Al-khamisu utai kang kaping 5, saya tambahkan. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ar-ruku', ruku'. Termasuk rukunya salat yang nomor 5 adalah ruku'. Wat tuma'ninatu lan tuma'ninah. Tuma'ninah niku meneng anteng sekira bacaan subhanallah. Wat tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam ruku'. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irka ruku'a sapa sira hatta tatma'inna, sehingga anteng sapa sira raki'an hale wong kang ruku'. Termasuk rukunya salat adalah rukuknya. Rukuk itu berarti gerakan. Gerakannya itu adalah merupakan rukun. Berarti posisi kita rukuk itu adalah termasuk rukun. Kemudian setelah melakukan rukuk itu harus diam sebentar. Sekira ada tenggang waktu yang cukup digunakan untuk membaca subhanallah. Tidak boleh sholat itu cepat gitu ya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak boleh. Harus tenang dulu. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Minimal seperti itu. Minimal ada tumakninahnya. Ya, lebih lama lebih baik. Jadi lebih lama lebih baik, pahalanya semakin banyak. Kemudian asadisu utai kang kaping 6 iku al-i'tidalu, i'tidal. I'tidal itu berdiri ya setelah ruku'. Wat tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam i'tidal. Ini yang nomor 6, i'tidal bersamaan dengan tuma'ninah. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa hatta ta'tadila qaiman. Irfa tangio sapa sira hatta ta'tadila, sehingga i'tidal sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg.
Jadi setelah rukuk itu bangun lagi berdiri seperti posisi awal ketika kita membaca Al-Fatihah. Itu namanya adalah i'tidal. Kewajibannya selain i'tidal harus disertai dengan tumakninah. Kemudian asabi'u utai kang kaping 7 iku as-sujudu sujud. Yang nomor 7 adalah sujud. Marrotaini sebanyak 2 kali. Marrotaini kelawan rong ambalan. Fi kulli rok'atin ing dalam saben-saben rakaat. Jumlah sujudnya dalam setiap rakaat itu 2 kali. Ma'at tumakninati sertane tumakninah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usjud sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud. Sama, orang sujud ini harus tumakninah dalam keadaan tenang dulu. Kemudian yang nomor 8 asaminu utai kang kaping 8 iku al-julusu lungguh bena sajdataini ing dalem antarane rong sujudan. Duduk di antara 2 sujud. Ini juga termasuk rukun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ngangkat sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira jalisan hale wong kang lungguh. Nomor 9 atasi utai kang kaping 9 iku al-julusu julus lungguh iku al-julusu lungguh lit tasyahudi krana are tasyahud al-akhiri kang akhir. Nomor 9 lungguh pas tahiyat akhir. Duduk saat dia melakukan tahiyat akhir. Ini hukumnya adalah wajib karena ini termasuk rukun. Jadi duduknya itu adalah kewajiban, namanya adalah rukun af'al karena berupa pekerjaan. Kemudian selain itu wat tasyahudu lan maca tasyahud. Maca tasyahud itu ada tasyahud yang akhir itu ya. Fihi in dalam julus. Maca tasyahud akhir ini hukumnya adalah wajib. Ini disebut dengan rukun aqwal karena berupa ucapan. Wa sholatul lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Al ashiru utai kang kaping 10 iku at-taslimatu. Maca salam utawa uluk salam al ula kang kawitan. Jadi yang wajib itu adalah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Ini wajib. Kalau sudah begini artinya sholatnya sudah selesai, sudah bubar. Ini sudah selesai. Yang kedua ini sunnah, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sunnah. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah hukumnya sunnah saja. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan bila ada sesuatu yang belum difaham kita diskusikan di kolom komentar atau lewat grup WA. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.